Halo Sobat Jelajahi Fakta. Kamu pasti nggak nyangka kalau di tengah antrean bantuan makanan yang biasanya jadi harapan terakhir warga Gaza, justru tersembunyi tragedi paling memilukan tahun ini. Pernah kepikiran nggak sih kalau sekarung tepung dan sebotol air bisa jadi alasan ratusan orang kehilangan nyawa, bukan karena perang, tapi karena ingin bertahan hidup? Di video kali ini, kita akan telusuri sebuah kejadian nyata yang lebih kejam dari fiksi, saat bantuan berubah jadi jebakan dan kelaparan dijadikan senjata. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Sore itu, matahari belum sepenuhnya tenggelam di balik reruntuhan kota Gaza. Di sebuah lapangan terbuka di Gaza City, ratusan warga, luka, lapar, kehabisan harapan, berkumpul di titik distribusi bantuan yang dikabarkan akan datang menjelang malam. Beberapa dari mereka sudah mengantre sejak pukul 3 pagi. Sebagian bahkan bermalam di trotoar hanya demi sekarung tepung atau paket makanan bertanda logo kemanusiaan. Di antara mereka, ada ibu-ibu yang menggandeng anak kecil tanpa alas kaki, remaja laki-laki yang membawa galon kosong, dan lansia yang bersandar di tongkat kayu, menahan rasa pusing karena belum makan 2 hari. Mereka tak menuntut banyak, hanya sekadar bertahan hidup 1 hari lagi. Truk bantuan dari Gaza Humanitarian Foundation dikabarkan akan melintas di jalur Netzarim Corridor, sebuah daerah yang sejak konflik terakhir dikosongkan dari kendaraan sipil. Tapi siapa sangka, titik harapan itu berubah menjadi titik darah. Sekitar pukul 17.40 waktu setempat, suara letusan senjata terdengar dari arah barat. 3 tembakan pertama membuat banyak warga spontan tiarap. Tapi kemudian, puluhan peluru lainnya menyusul, memecah kerumunan yang belum sempat menyelamatkan diri. Tangisan berubah menjadi teriakan panik. Darah bercampur dengan butiran tepung dari kantong bantuan yang tercecer di tanah. Menurut laporan saksi mata, tembakan datang dari pasukan Israel yang berjaga di sektor utara dengan dalih membubarkan massa yang dianggap membahayakan keamanan konvoi. Tapi para warga bersaksi lain. Mereka menyatakan bahwa truk bantuan bahkan belum tiba saat tembakan dimulai. Salah satu penyintas, pria bernama Abu Sadik, menceritakan bahwa ia melihat anak remaja di sampingnya tumbang seketika, darah mengalir dari dada. Kami bahkan belum sempat mengambil 1 roti pun, katanya dengan suara serak di depan kamera media lokal. Dalam peristiwa itu, sedikitnya 92 orang tewas di tempat. Sebanyak 64 korban ditemukan di Gaza City dan wilayah utara, sisanya di Netzarim Corridor. Sebagian besar korban adalah warga sipil tanpa senjata. Banyak dari mereka adalah perempuan, anak-anak, dan lansia. Kaca belakang salah satu kendaraan bantuan bahkan sempat dicoret oleh tangan kecil dengan tulisan, "Semoga hari ini kami bisa makan." Tulisan itu masih terlihat jelas, meskipun darah dan debu telah mengaburkannya. 3 jam setelah kejadian, suara sirena ambulans menggema. Tapi petugas medis yang datang hanya bisa mengangkut sebagian. Banyak jenazah masih tergeletak hingga dini hari. Jalanan menjadi saksi bisu. Tidak semua yang lapar berhasil pulang dengan makanan. Sebagian justru pulang dalam diam, dibungkus kain putih. Tragedi berdarah di kota Gaza bukanlah yang pertama dan tidak pernah menjadi yang terakhir. Sejak awal tahun 2025, titik-titik distribusi bantuan di Gaza telah berubah menjadi semacam medan tak resmi bagi kekacauan. Bukan hanya karena kelaparan yang tak tertahankan, tapi karena setiap kerumunan warga kini dianggap ancaman. Lebih dari 1.000 warga sipil Palestina telah kehilangan nyawa saat mencoba mengakses bantuan. Dari jumlah itu, sekitar 766 orang tewas di dekat lokasi yang dikelola Gaza Humanitarian Foundation. Mereka tertembak, terinjak saat panik, atau mati kelelahan dalam antrean yang tak kunjung bergerak. Puncaknya terjadi pada 20 Juli 2025. Dalam 1 hari, tercatat 115 korban jiwa. Yang paling mengejutkan adalah laporan dari perbatasan Zikim. Di sana, lebih dari 90 orang tewas saat menunggu truk bantuan yang diiringi kendaraan militer. Dari foto udara, terlihat puluhan tubuh bergelimpangan di jalur pasir, sebagian memeluk kantong plastik kosong yang tak sempat terisi. 2 jam sebelum kejadian,
militer Israel merilis peringatan agar warga tidak berkumpul di titik distribusi tanpa izin koordinasi. Namun peringatan itu datang saat ribuan orang sudah berada di lokasi. Ketika kendaraan bantuan mendekat, beberapa warga bergerak maju, bukan untuk menyerbu, tapi karena takut kehabisan jatah. Tapi dari arah timur, suara senapan otomatis terdengar lagi. Bukan tembakan peringatan, melainkan tembakan ke arah tanah yang dipenuhi manusia lapar. Satu video amatir yang sempat viral menunjukkan seorang anak perempuan memeluk tubuh ibunya yang terkena peluru di bagian leher, sembari berteriak lirih memanggil bantuan yang tak kunjung datang. Saksi mata menyebut, korban tewas tidak hanya akibat tembakan, tapi juga karena saling injak saat masa panik. Beberapa relawan medis menyebut bahwa banyak yang meninggal karena kehabisan nafas, tertindih tubuh lain saat berusaha melarikan diri. Mereka mati bukan karena peluru, tapi karena putus asa. Tak hanya itu, laporan dari Khan Yunis dan Rafah juga menunjukkan angka korban yang signifikan. Di Rafah, seorang remaja laki-laki sempat diwawancara sebelum akhirnya menjadi korban tembakan beberapa menit setelahnya. Dalam rekaman itu, ia berkata, "Saya hanya ingin membawa sedikit makanan untuk adik saya. Kami tidak makan apapun kemarin." Suaranya kini hanya tinggal arsip. Ironisnya, semua kejadian itu berlangsung saat dunia memperingati Hari Kemanusiaan Internasional. Di tempat lain, orang-orang mengenakan pita putih berbicara tentang perdamaian. Di Gaza, pita itu berubah menjadi kain kafan. Seorang jurnalis lokal yang selamat dari serangan di Netzarim Koridor menuliskan dalam artikelnya, "Kami tidak lagi tahu bedanya antara tempat distribusi bantuan dan tempat eksekusi. Keduanya punya barisan, keduanya menunggu giliran. Dan kadang, giliran itu bukan untuk menerima bantuan, tapi giliran untuk mati." Pola itu berulang, setiap bulan, setiap pekan, bahkan setiap 2 hari sekali. Antrean bantuan berubah jadi arena spekulasi hidup dan mati. Dan perlahan, masyarakat Gaza mulai mempercayai sesuatu yang lebih pahit dari kelaparan itu sendiri, bahwa mereka bukan korban kelalaian, tapi korban sistematis dari sebuah cara baru dalam membungkam populasi. Bantuan, kata itu dulu berarti harapan. Sekarang, bagi warga Gaza, kata itu bisa berarti jebakan. Sejak operasi militer diperluas ke wilayah-wilayah sipil, distribusi bantuan bukan lagi urusan kemanusiaan. Ia telah menjadi bagian dari strategi. Banyak organisasi internasional, termasuk badan-badan di bawah PBB, mulai menyuarakan kecurigaan mereka bahwa krisis ini bukan lagi sekadar akibat perang, tapi akibat kelaparan yang disengaja, kelaparan yang diproduksi, dan yang paling memilukan, kelaparan yang dikontrol. Pada bulan Juli 2025, laporan dari Badan Pangan Dunia menyebut bahwa 1 dari 2 anak di Gaza menderita malnutrisi akut. Sebagian besar mengalami gagal tumbuh. Sementara itu, jumlah bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2 kg meningkat 3 kali lipat dalam 4 bulan terakhir. Namun bantuan tetap ditahan. Konvoi yang diizinkan masuk jumlahnya tak sebanding. Yang berhasil masuk pun seringkali dibagi di lokasi yang tidak aman, tanpa koordinasi, tanpa pengawalan. Di satu sisi, warga disuruh tertib, tapi tak diberi tempat aman untuk bertahan hidup. Gaza Humanitarian Foundation, organisasi yang awalnya dipuji karena membawa truk-truk penuh sembako, belakangan mulai dikritik. Banyak pengungsi mengatakan bahwa kehadiran mereka justru memicu kekacauan. Setiap kali truk mereka tiba, konflik baru dimulai. Dan dalam banyak kasus, mereka pergi, tapi meninggalkan peluru, bukan roti. Di titik Netzarim, lokasi di mana 92 orang tewas tertembak, ditemukan jejak ban truk yang berputar balik. Menurut pengakuan warga, truk itu hanya berhenti 5 menit, lalu kabur begitu melihat kerumunan membesar. Tak ada perwakilan yang turun, tak ada yang bicara dengan warga. Yang tertinggal hanya plastik bantuan berserakan dan tubuh-tubuh yang tak bergerak. Seorang ibu, Aminah, kehilangan 2 anaknya di peristiwa itu. Saat diwawancarai media Al Jazeera, ia memeluk sekarung tepung sobek yang belum sempat mereka bawa pulang. Mereka mati karena ingin makan, katanya dengan mata kosong. Dan aku masih harus hidup.
Kalimat itu terhenti dengan tangisan yang tak bisa dijelaskan oleh kamera. Yang paling menyayat mungkin adalah tulisan tangan di dinding bangunan yang hancur di Rafah. Tertulis dengan kapur putih, "Tolong jangan tembak kami cuma lapar." Tulisan itu kini sudah setengah hilang terkena debu dan peluru, tapi sisa-sisa hurufnya masih bisa dibaca oleh siapapun yang berani menatap luka Gaza dari dekat. Dalam salah satu footage yang berhasil diselamatkan dari drone relawan, terlihat adegan yang membeku di ingatan. Seorang anak laki-laki berdiri sendiri di tengah lapangan kosong, memungut serpihan roti dari tanah, lalu memakannya dengan tenang di sebelah tumpukan jenazah yang ditutupi terpal biru. Ia tidak menangis, ia tidak berteriak, ia hanya lapar. Dan di sanalah ironi itu lengkap. Gaza tidak hanya dibungkam oleh senjata, tapi juga oleh diamnya dunia. Ketika makanan menjadi alat tawar dan air menjadi alat kendali, maka bantuan bukan lagi tentang kemanusiaan, tapi tentang kekuasaan. Seorang jurnalis senior dari Jerman yang sempat meliput ke wilayah Rafah berkata dalam siaran langsungnya, "Saya datang untuk merekam distribusi bantuan, tapi yang saya temukan adalah distribusi kematian." Kalimatnya sempat dicekal dari siaran, tapi potongannya tersebar di media sosial dan menuai simpati. Dan di akhir semua ini, satu fakta yang tak bisa dihapus dari sejarah. Ratusan orang meninggal bukan karena kekurangan makanan. Mereka meninggal karena cara makanan itu diberikan. Tragedi Gaza bukan sekadar kisah tentang perang. Ia adalah cerita panjang tentang manusia yang mencoba bertahan di tengah reruntuhan. Tentang ibu-ibu yang kehilangan anaknya demi sekarung tepung. Tentang anak-anak yang belajar mengenal peluru sebelum bisa membaca. Ketika bantuan berubah menjadi senjata dan antrean makanan berujung kematian, dunia tak lagi bisa berpura-pura. Karena yang terjadi di Gaza hari ini bisa jadi cermin bagi nurani kita semua. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Jelajahi Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik, mengejutkan, dan menggugah hati lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.